materi kita terkait dengan metode penelitian agribisnis ya. Jadi saya kira kemarin Ibu Hilda sebelumnya sudah menyampaikan juga beberapa hal terkait dengan metode penelitian ini. Saya kira teman-teman mata kuliah ini sangat penting bagi saudara karena mata kuliah inilah yang akan Anda jadikan sebagai pedoman atau sebagai dasar untuk melakukan penelitian tesis ya. Kemudian apa-apa yang harus Anda lakukan dalam mulai mempersiapkan ya nanti penelitiannya sampai dengan penulisan publikasi. Nah, itu sebenarnya tujuan utama daripada mata kuliah ini. Dan saya sudah berbagi dengan Ibu Hilda kemarin, tadi sudah Anda sampaikan bahwa Ibu Hilda itu sampai bab 2 ya. Artinya kalau sampai bab 2 menurut struktur proposal itu berarti dia sudah masuk, sudah selesai di daftar atau tinjauan pustaka ya. Jadi kita nanti akan masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Namun sebelumnya mungkin nanti kita lebih banyak membahas terkait lebih teknis ya. Sebelumnya nanti juga saya share ini slide untuk Anda pedomani. Jadi yang paling dasar sebenarnya Anda perlu dulu ketahui ya bahwa penelitian itu pasti terkait dengan teori ya. Anda juga sudah paham teori itu seperti apa ya. Nah, teori itu kan kadang orang mendefinisikan sebagai gambaran daripada fenomena yang ada ya. Jadi apa yang kita sampaikan, fenomenanya seperti apa, itu dirumuskan dalam sebuah kalimat menjadi kalimat teori. Tapi fenomena itu tentunya tidak bisa didapat begitu saja orang melakukan penelitian. Nah, makanya ada untuk membangun sebuah teori, itu dilandasi oleh penelitian-penelitian yang berkesinambungan. Artinya tidak hanya satu penelitian, tapi harus banyak penelitian dan itu terus-menerus diuji sampai menghasilkan sebuah teori. Seperti misalnya teori-teori yang Anda kenal, yang sudah saya sampaikan juga di mata kuliah lain, ada teori misalnya teori konsumsi, ya, teori kepuasan konsumen, teori permintaan, teori penawaran, teori produksi. Nah, itu tentunya teori-teori yang dibangun dari hasil-hasil penelitian. Nah, begitu juga penelitian itu tetap juga harus dilandasi teori. Jadi yang pertama Anda harus membangun, Anda harus mempunyai pengertian terkait dengan dua kata tersebut, penelitian dan teori. Nah, kemudian kita masuk di dalam penelitian, ya. Penelitian ini ya, yang dimaksud dengan metode penelitian ini Anda gunakan untuk menyusun proposal ya. Sementara proposal itu dokumen yang merupakan pedoman bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Jadi begini, Anda tidak dapat melaksanakan penelitian kalau Anda tidak menyusun dokumen penelitian atau proposal. Anda juga tidak bisa menyusun proposal penelitian kalau Anda tidak memahami yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan metode penelitian. Jadi urut-urutannya itu. Ya, kenapa kita mesti mempelajari metode penelitian? Karena kita mau menyusun pedoman penelitian. Nah, pedoman penelitian inilah nanti yang akan kita gunakan untuk untuk menyusun pedoman penelitian ya, menyusun penelitian. Nah, supaya ini lebih terang ya. Nah, selanjutnya struktur penelitian seperti ini ya. Struktur proposal penelitian setidaknya seperti ini. Artinya itu bisa dikembangkan tergantung dari program studi masing-masing ya. Kalau kita di pasca sarjana strukturnya seperti ini ya. Ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
Kemudian kita ada tinjauan pustaka, ada di situ landasan teori, kemudian di situ ada penelitian-penelitian sebelumnya yang kita review ya. Kemudian ada kerangka pikir dan hipotesis. Nah, ini nanti hipotesis juga yang bisa membedakan jenis penelitian kita apa. Apakah kita penelitian kualitatif atau penelitian kita adalah kuantitatif. Nanti kita jelas. Kemudian kita masuk di bab 3-nya metode penelitian ya. Metode penelitian itu di dalam proposal penelitian itu terdiri dari jenis penelitiannya seperti apa ya, apakah kualitatif atau kuantitatif, kemudian waktu dan tempatnya, populasi, sampelnya seperti apa, kemudian datanya dan sumber datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, kemudian ada konsep operasional. Nah, kemudian nanti ini proposal kalau nanti di hasil ya tentunya sudah ada hasil penelitian. Artinya Anda bagaimana membahas hasil-hasil penelitian, hasil data-data Anda yang sudah Anda analisis itu, bagaimana Anda mempresentasikan di dalam sebuah tulisan yang di dalam bab tesis itu disebut hasil dan pembahasan. Nah, itu juga nanti kita bisa lihat. Ya. Nah, kemudian ya, saya kira ini kita saja karena Bu Helda pasti sudah menyampaikan latar belakang ya. Nah, kadang latar belakang kita itu selalu dulu kan ada selalu kita waktu S1 kita juga mengenal cara berpikir ya. Ada induktif dan ada deduktif ya. Nah, itu yang biasanya membedakan juga antara mana penelitian kualitatif, mana penelitian kuantitatif ya. Kalau Anda nanti lebih lanjut mana misalnya di metode penelitian lanjutan, Anda sudah harus mengkaji yang mana aliran teori positivism, kemudian aliran neo-positivism dan lain-lain, tapi itu nanti. Yang jelas Anda dulu di dalam latar belakang itu, apakah Anda menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir induktif. Maksudnya begini, kalau di latar belakang, biasanya kan kita menulis secara global dulu ya, secara global. Kita menggambarkan, walaupun kita selalu menganjurkan kepada teman-teman, jangan terlalu jauh ya. Jangan misalnya hanya penelitiannya di satu desa, tapi secara global dia gambarkan terlalu jauh daripada desa itu. Kemudian mengerucut. Nah, jadi ada cara berpikir deduktif itu, biasa orang bilang piramida terbalik ya, dari yang luas dulu sampai kepada yang terkecil, skop yang paling kecil mungkin di lokasi penelitiannya. Nah, itu yang disusun nanti di dalam latar belakang. Nah, kemudian latar belakang itu juga sebenarnya kalau saya itu adalah pandangan subjektif peneliti untuk menyampaikan hal-hal apa yang mendasari dia melakukan penelitian. Jadi harus Anda bedakan, ya kalau Anda melihat biasa hasil-hasil penelitian, Anda harus membedakan yang mana latar belakang dan yang mana nanti tinjauan pustaka. Banyak teman yang menulis latar belakang itu terlalu banyak kutipan-kutipan teorinya. Padahal sebenarnya kita mau itu bukan teori di latar belakang, tetapi fenomena-fenomena yang Anda lihat, yang Anda baca, yang Anda pengalaman Anda, yang membuat Anda mau melakukan penelitian. Nah, itu ya. Kemudian ada permasalahan dan tujuan kegunaan. Permasalahan ini juga yang paling penting ya. Nah, jadi kita bagaimana membuat permasalahan penelitian. Nah, itu sudah semua ya, sudah disampaikan Bu Helda ya. Nanti di anu saja ya. Ini juga sudah. Ini sebentar lagi akan habis waktunya kita. Saya nanti masuk ulang ya. Ya. Ya, Pak. Karena saya belum sempat ini upgrade supaya dia tidak mati-mati lagi. Jadi ini saya kira sudah disampaikan oleh Bu Helda bagaimana sebuah permasalahan yang bagus. Karena Anda harus bagus dulu di permasalahan, baru lanjut ke berikutnya. Karena kalau Anda tidak clear atau tidak
mantap di permasalahan, nanti terus-menerus Anda menulis itu tidak punya pijakan yang bagus ya. Nah, yang penting Anda tahu di dalam permasalahan penelitian ya. Yang pertama tentunya definisinya ya. Definisi daripada permasalahan itu ya. Nah, jadi teori itu tadi saya katakan teori itu awalnya itu kan dari permasalahan-permasalahan ya. Tapi banyak juga permasalahan itu bukan permasalahan penelitian. Jadi Anda harus bedakan mana yang dimaksud dengan permasalahan penelitian. Nah, permasalahan penelitian, permasalahan yang bisa kita teliti, yang bisa dipecahkan dengan melakukan peneliti. Nah, biasanya permasalahan itu sebuah kalimat tanya ya. Tetapi ya sama, semua pertanyaan tidak semua juga menjadi permasalahan. Jadi orang bertanya, kenapa ini seperti ini? Nah, kita melakukan penelitian. Misalnya, kenapa hasil ini tidak maksimal? Ya, permasalahan itu kan gap antara apa yang kita inginkan dengan hasil yang kita peroleh. Jadi kalau ada gapnya, berarti itu ada permasalahan. Nah, untuk saintifik nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Ini pertanyaan dalam permasalahan. Ini kita lihat saja terus ya. Ada beberapa contoh permasalahan yang bagus ya. Kemudian ada juga contoh bagaimana permasalahan yang sebenarnya tidak bagus dari segi formulasi kalimatnya. Jadi formulasi kalimat dalam permasalahan juga itu harus bagus, harus terukur. Ya, harus ketahuan variabelnya apa yang kita mau lihat. Karena kalau permasalahan nanti Anda tidak mengerti mana variabel, bagaimana cara mengukurnya, apa bisa diukur dengan kuantitatif atau kualitatif, itu nanti akan kesulitan sendiri. Mungkin judulnya bagus, tetapi setelah masuk di permasalahan, kita bingung. Yang mana saya mau lihat ini? Apanya yang saya mau lihat? Apakah yang saya lihat ini sesuai dengan tujuan penelitian saya dan seterusnya, ya. Gitu. Nah, kemudian tinjauan pustaka, ya. Tinjauan pustaka biasanya kan di sana juga ada kutipan misalnya ayat, apakah di tinjauan pustaka di pendahuluan, tapi saya biasa menyarankan di tinjauan pustaka saja. Namanya kita merujuk grand teori atau sumber dari teori itu adalah Al-Quran. Kalau kita di UIM ya. Jadi semua yang fenomena alam ini kan sudah ada disampaikan, ada kaitannya dengan Al-Quran ya. Jadi kita mengutip mungkin salah satu ayat, kemudian kita lanjutkan hubung-hubungkan turunannya. Jadi anggaplah bahwa grand teorinya itu adalah Al-Quran. Walaupun sebenarnya Al-Quran itu kan bukan grand teori, bukan teori, tapi sumber daripada teori. Jadi Anda ambil garis besarnya di sana, menurunkan teori, kemudian Anda lanjut. Sekarang ini yang menjadi permasalahan juga di tinjauan pustaka, nanti hati-hati mengcopy paste pendapat-pendapat orang. Ya, jadi kalau saya jangan mengcopy paste, tetapi menulis, merangkum pendapat orang tersebut masuk di dalam tinjauan pustaka, kemudian kita tulis bahwa ini saya kutip dari ini. Maksudnya mengutip itu bukan mengcopy paste, mengutip itu pendapat yang ada dalam tulisan itu yang kita rangkum, kemudian kita tuliskan kembali ya. Itu yang selalu saya sampaikan. Makanya dalam mengutip biasa orang di tinjauan pustaka kentara mana yang copy paste, mana yang sebenarnya merangkum. Kita berharap Anda membaca dua buku, dua pendapat, tiga pendapat, kemudian Anda rangkum dalam satu pendapat. Nanti Anda tuliskan bahwa sumbernya misalnya si A, si B, si C, tahun berapa. Jadi Anda gabungkan, jangan satu-satu. Sekarang kita biasa melihat satu alinea, satu pendapat, satu alinea, satu pendapat. Nah, itu bisa mengindikasi bahwa itu melakukan copy paste. Dan kapan copy paste Anda bisa nanti kalau diuji Turnitin Anda bisa masuk ke dalam plagiasi, dan itulah yang bermasalah sekarang karena kita sekarang diwajibkan untuk melakukan Turnitin ya, artinya memeriksa
tulisan Anda kalau sebelum Anda seminar hasil, memeriksa tulisan Anda, apakah ini betul-betul asli tulisan Anda atau Anda Anda memplagiat, Anda menyontek orang. Sebenarnya menyontek tidak apa-apa, tapi menuangkannya di dalam tulisan tidak boleh mengcopy paste. Artinya apa yang orang tulis Anda juga copy dan paste. Nah, itu semua itu yang sekarang agak apalagi namanya agak menjadi titik krusial bagi teman-teman Anda yang mau seminar hasil, karena kita harus uji dulu di atas 30% kemiripan ya tulisan Anda itu harus Anda perbaiki. Itu kita tolerir di bawah 30%. Nah, karena ada juga yang 50%, artinya hampir semua tulisan dalam tesisnya itu dijiplak atau dicontoh dari tulisan yang sudah ada. Nah, Turnitin ini bisa mencari di seluruh dunia hasil-hasil penelitian yang sudah terpublish di dunia maya. Ya, tapi kalau dia tidak terpublish, kemudian Anda contek, pasti Turnitin juga Anda tahu. Tapi kalau sudah terpublish, misalnya jurnal, hasil penelitian yang ada di internet, kemudian Anda copy paste, pasti ketahuan. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan Ibu Rahma ya, terkait jenis penelitian yang seperti apa yang harus dilakukan kalau misalnya mau melakukan penelitian di bidang apa. Nah, di situ ada penelitian kualitatif, ada juga kuantitatif ya. Ada mix. Artinya mix itu kita apalagi namanya kita campur ya antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini nanti lebih banyak ke kita metode penelitian ya. Metode penelitian ya. Jadi di bab 3 itu tulisannya metode penelitian ya. Metode penelitian itu sebenarnya kan menggambarkan tahapan-tahapan apa yang kita mau lihat, mulai dari tempatnya, di mana tempat yang kita mau teliti. Apakah penelitian ini penelitian survei atau penelitian studi kasus. Nah, banyak juga teman-teman yang belum mampu membedakan mana yang dimaksud dengan survei, mana yang dimaksud dengan studi kasus. Semua judul tulisan, biasanya semua judul proposal ditulis studi kasus. Padahal bisa saja dia bukan studi kasus ya. Studi kasus ya betul-betul Anda studi atau Anda penelitian di dalam kasus itu, kasus tertentu ya. Jadi tidak bisa digeneralkan. Walaupun kita selalu mengatakan bahwa penelitian itu kan harusnya general ya, tetapi untuk studi kasus itu tidak general ya. Studi kasus bisa studi kasus perorangan. Misalnya Anda mau ada orang sukses ya mengembangkan usaha, Anda mau studi kasus orangnya ya atau latar belakang hidup seseorang itu namanya studi kasus ya. Nah, kemudian ada juga studi kasus wilayah. Nah, misalnya wilayah desa tersebut ada yang Anda mau teliti kasusnya seperti apa berbeda dengan yang lain, Anda betul-betul teliti. Tapi kalau misalnya secara umum saja Anda mau lihat survei, nah itu penelitian survei bukan studi kasus ya. Dan survei itu bisa apalagi namanya bisa digeneralkan. Itu nanti berhubungan dengan metode pengambilan contoh atau sampel yang harus Anda lakukan. Nah, waktu penelitian ya, tentunya Anda sesuaikan dengan besar kecilnya